Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu mengenai teknologi 3G. Oke, di mana 3G menggunakan teknologi Wide CDMA. Jadi, di dalam teknologi 3G itu dia mengalami perubahan arsitektur besar-besaran ya, baik dari sisi core-nya, sisi intinya gitu, maupun sisi RAN-nya atau penyedia si radio access network-nya. Nah, kalau di dalam 2G, usernya itu dinamakan dengan MS, kalau dalam 3G, usernya itu berubah namanya teman-teman. Ini misalnya adalah sebuah HP-nya si user ya, handsetnya si user. Nah, dalam 3G usernya itu handsetnya dinamakan dengan UA atau User Equipment. Jadi namanya di sini berubah. Nah, kemudian kalau misalnya di sini berubah, maka dalam menggunakan teknologi 3G, HP-nya itu mesti berbeda dengan HP yang 2G ya, karena teknologinya juga berbeda. Maka dia perlu disupport mengganti HP baru. Begitu juga kalau misalnya dia berkembang menjadi 4G, 5G, 6G, pasti dia menggunakan HP yang berbeda. Gitu. Lanjut dari sini dia akan menggunakan gelombang radio ya untuk saling berkomunikasi dengan stasiun terdekat. Di mana di sini stasiun terdekatnya dinamakan dengan Node B. Oke, jadi tower-tower yang kalian lihat di jalanan yang tinggi-tinggi itu, kalau dia menggunakan teknologi 3G atau WCDMA, maka dia dinamakan dengan Node B. Kalau yang 2G kan BTS, ya kan? Kalau di sini namanya ialah Node B. Kemudian dari si Node B, dia akan menuju ke RNC namanya teman-teman. RNC. Ini adalah sebuah perangkat switching. Ya, kalau misalnya di 2G dia menggunakan BSC ya, untuk mengatur si BTS-BTS-nya dia, kalau di 3G dia menggunakan RNC untuk mengatur si Node B-nya. Nah, kemudian dari RNC barulah dia masuk ke dalam SGSN. Jadi di sini adalah SGSN, kemudian dia akan masuk lagi menuju GGSN. Nah, gitu. Kemudian RNC-nya si 3G, dia juga bisa terkoneksi ke MSC-nya 2G. Jadi kan kalau 2G kan ada MS, dia menggunakan gelombang radio ke BTS gitu kan. Kemudian masuk lagi ke BSC, kemudian masuk lagi ke MSC gitu kan. Nah, MSC-nya si 2G ini, dia bisa langsung nyambung ke RNC-nya si 3G. Seperti itu. Nah, maka dari itulah teknologi 3G dia bisa melayani voice atau melayani suara karena dia bisa langsung terhubung ke sana MSC ya, dan juga dia bisa melayani sebuah data karena dia terhubung ke SGSN dan GGSN. Jadi kalau misalnya perangkatnya ini mainan internet, maka aliran datanya dia seperti ini, seret gitu. Kalau perangkatnya ini dia nelpon seseorang, maka aliran datanya dari sini seret, belok ke atas gitu ya. Dia menggunakan si MSC, kembali lagi ke si 2G-nya. Maka dari itulah teknologi si 3G dia menggunakan dua teknik switching, di mana teknik switching dalam data yaitu PS dan teknologi switching dalam voice ya, teknik switchingnya yaitu CS. Nah, itulah asal-usul mengapa sih 3G ini menggunakan teknik switchingnya ada 2 biji ya, ada CS ada PS, karena dia bisa melayani si data dan juga melayani si voice gitu ya. Jadi ada dua hal. Kemudian, karena banyak sekali arsitektur yang dirubah ya, di sini semuanya itu dirubah, maka modulasinya juga ikut berubah. Dari yang sebelumnya GMSK atau 8PSK, sekarang dia modulasinya yaitu berupa QPSK. Oke? Dia berubah lagi. Nah, multiplexingnya juga berubah, yaitu menggunakan CDMA gitu ya. Multiplexingnya menggunakan CDMA dan juga frekuensinya ikut berubah. Nah, di Indonesia dalam pengimplementasian 3G itu frekuensi yang dipakai sebesar 2100 MHz. Oke? Dia berubah lagi, bukan seperti yang 2G tadi. Kemudian dengan frekuensi seperti ini, kecepatannya juga bervariasi gitu ya. Jadi kecepatannya itu bervariasi, ada 3 variasi.
Yang pertama, kecepatannya sebesar 144 kbps. Yang kedua, kecepatannya sebesar 384 kbps. Dan yang terakhir, kecepatannya sebesar 2048 kbps. Masing-masing kecepatan ini pasti disalurkan untuk kondisi yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya yang 144, dia digunakan untuk daerah-daerah yang rural atau daerah pedesaan ya. Kemudian kalau yang 384 dia digunakan untuk daerah yang urban atau daerah perkotaan. Dan perkotaan yang di sini dimaksud adalah yang outdoornya, teman-teman, yang di luar ruangan ya, yang bagian outdoor. Nah, kalau misalnya di perkotaan tapi indoor, dia memakai kecepatan yang lebih tinggi lagi, yaitu 248 kbps. Ini adalah urban yang bagian indoor. Nah, jadi ada kecepatan yang bervariasi dalam teknologi 3G ini. Saat ini, teknologi 3G di Indonesia itu dia mengalami pendismantelan atau pentidakaktifan secara berkala gitu ya. Jadi, teknologi 3G ini karena dia masih labil nih ya, dia menggunakan voice atau data sih sebenarnya. Nah, maka dari itu banyak teknologi 3G yang sudah dicabut dari si Indonesia, tapi masih ada. Ya, masih ada di Indonesia, bahkan di negara lain juga masih ada. Tapi dia sebagian besar itu akan dicabut-cabutin teknologinya atau tidak diaktifkan. Bahasanya itu dismantle. Karena kalau misalnya memakai voice, tinggal aja pakai teknologi 2G gitu kan ya. Atau enggak dia menggunakan 4G, tapi menggunakan VoLTE atau Voice over LTE. Dia bisa menangani voice atau suara-suara melalui jaringan si 4G. Untuk melakukan dismantle atau pentidakaktifan teknologi 3G, dia akan mencabut teknologi si 3G-nya itu di bagian perangkat si RRU ya. RRU yang saya sudah sebutkan sebelumnya, dia terdapat di bagian Node B, dan RRU ini dia sejatinya itu mengandung slot-slot ya teman-teman. Jadi ada 3 slot di dalamnya gitu. Ada 3 slot, dan masing-masing slot itu akan diisi oleh jaringan-jaringan yang berbeda. Misal, di sini jaringan 2G, di sini jaringan 3G, di sini 4G gitu ya. Nah, kalau misalnya di dismantle, maka jaringan 3G ini akan dicabut ya, slotnya tuh diambil gitu ya. Nah, kalau misalnya diambil, dia kosong dong. Nah, kalau kosong, pasti bisa diisi lagi. Nah, diisinya itu bisa diisi oleh jaringan 2G lagi, kalau nggak diisi oleh jaringan 4G lagi. Tergantung mana sih kapasitas yang sedang booming-boomingnya dipakai pada daerah tersebut gitu. Inilah bagian mengenai 3G. Nah, nanti selanjutnya di bagian 3.5G, dia mengalami perubahan lagi teman-teman. Tetapi perubahannya itu tidak dalam arsitekturnya. Artinya arsitekturnya itu sama seperti sini, si 3G ini, sama-sama ada UA, Node B, RNCS, GSN, GGSN, tapi dia perubahannya itu dalam sisi softwarenya ya teman-teman. Nah, kita akan bahas itu pada video selanjutnya.